kalaupun misalkan nanti alasan-alasan hukumnya tidak cukup, maka pasti akan ada alasan-alasan atau kasus-kasus yang juga sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, jauh sebelum pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Pasti ada kasusnya gitu, entah itu skandal, korupsi, atau apapun itulah. Selamat malam semuanya. Dalam dunia politik saya sangat meyakini bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada peristiwa atau kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, secara tanpa perencanaan atau tidak disengaja. Karena semua peristiwa atau kejadian politik itu pasti direncanakan dengan sangat-sangat matang dengan tujuan-tujuan yang juga sudah sangat jelas sekali. Jadi tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang mengejutkan, dan kalau kita kemudian terkejut atas suatu peristiwa politik, itu biasanya karena kita tidak mengerti apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Karena yang namanya sebuah peristiwa atau kejadian politik itu tidak pernah berdiri sendiri. Pasti ada sebab dan akibat. Kenapa muncul isu A misalkan, itu pasti karena ada isu sebelumnya yang kemudian terkait dan itu saling balas-membalas. Jadi kalau sekarang banyak sekali orang tiba-tiba terkejut dengan pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memberikan 8 pernyataan sikap, katanya. Ini sebenarnya kalau kita terkejut itu karena kita tidak memahami apa yang terjadi dalam beberapa hari sebelum ini. Sebelum saya menjelaskan terkait tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini, silahkan simak dulu video singkat berikut ini. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Nah, meskipun ada 8 tuntutan atau pernyataan sikap, tapi nampaknya kita semua akan sangat terkonsentrasi dengan poin ke-8, yakni menuntut pergantian wakil presiden karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu itu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi ini sangat mengejutkan karena tiba-tiba muncul pernyataan sikap dari Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta wakil presiden diganti. Ini kalau cuma netizen atau kita-kita yang bukan siapa-siapa ini meminta wakil presiden itu diganti, mungkin efeknya tidak terlalu besar, itu tidak terlalu mengejutkan dan tidak ada persiapan-persiapan politis yang terjadi sebelumnya. Tidak ada peristiwa-peristiwa politik yang melatar belakanginya. Mungkin karena itu muncul dari pemikiran kita. Tapi ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI dan berkumpul ratusan jenderal di situ, semuanya sepakat meminta agar Gibran diganti atau wakil presiden Republik Indonesia ini diganti. Ini pasti ada sebab dan efek politik yang terjadi dalam beberapa hari sebelumnya. Pertanyaannya, ini karena apa? Ada pasti, tapi sebelum itu saya coba merangkum beberapa kejadian yang terjadi sebelumnya setelah libur Lebaran kemarin. Karena situasi politik nampaknya sedikit berubah ketika Presiden Prabowo akhirnya untuk pertama kalinya bertemu dengan Ibu Megawati. Setelah sebelumnya ini gagal terus gitu. Direncanakan gagal, direncanakan gagal. Karena katanya menurut beberapa sumber yang saya dengar gitu ya, pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo itu selalu gagal atau tidak terlaksana karena ada unsur Jokowinya gitu. Ada pihak-pihak yang memaksakan bahwa Jokowi harus ikut, harus ikut bertemu gitu. Dan Prabowo nggak boleh sendirian ketemu dengan Bu Mega. Tapi kemarin akhirnya situasi politik berubah dan Presiden Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati. Sejatinya sebenarnya pertemuan ini dilaksanakan secara tertutup. Ini benar-benar nggak ada yang tahu nih. Media nggak ada yang tahu, bahkan elit-elit partai itu juga banyak yang tidak tahu. Hanya sebagian kecil saja yang tahu. Dan semula rencananya foto pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo itu ya tidak akan dibuka ke publik. Karena ini memang adalah pertemuan tertutup dan nggak perlu kemudian disebarluaskan. Sampai kemudian foto ini justru dibuka oleh Dasko sendiri.
Kenapa kemudian ini dibuka? Ya itu ada alasannya tersendiri. Tapi intinya pertemuan ini sudah kemudian menjadi konsumsi atau berita publik yang bisa kita ketahui bersama-sama, meskipun kita tidak terlalu clear atau jelas mendengar sebenarnya ini membahas soal apa gitu. Tapi prinsipnya situasi berubah karena pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Mega yang sebelumnya selalu gagal karena ada unsur-unsur Jokowinya itu, hari ini kemudian berubah gitu. Prabowo bisa ketemu sendiri dengan Ibu Megawati, dan Ibu Mega nampak sekali ya santai menerima kedatangan Presiden Prabowo. Dan kenapa kemudian sebelum-sebelumnya ini tidak terlaksana selain harus ada Jokowi yang ikut terlibat dan berbicara bertiga atau siapapun? Ya karena menurut dari beberapa informasi yang saya dapatkan, sebenarnya dari sisi Ibu Megawati ketemu dengan Presiden Prabowo nggak ada masalah gitu ya. Presiden Prabowo kalau ketemu dengan Ibu Megawati juga nggak ada masalah gitu. Artinya dua orang ini kalau mau bertemu tanpa Jokowi itu sama-sama nggak masalah. Tapi masalahnya Jokowi pengen ikut. Harus ikut gitu ya. Kalau nggak bisa ikut, nggak usah ketemu sekalian. Nah, itulah yang nampaknya membuat pertemuan antara dua tokoh ini berlangsung sangat lama sekali. Harus kita tunggu dalam beberapa bulan setelah pelantikan. Dan baru terjadi kemarin, dan itu pun sangat tertutup sekali, dan katanya itu sebenarnya tidak direncanakan untuk dibuka. Tapi pada akhirnya mereka ketemu, dan kemudian setelah itu, setelah pertemuan antara dua tokoh ini, tiba-tiba rame isu soal ijazah Jokowi. Dan yang memainkan peran terkait isu ini adalah Amin Rais dan kawan-kawan. Dan kita bisa menduga Amin Rais ini afiliasinya kemana gitu ya. Ini kan pergerakan orang-orang yang sama, dan Amin Rais dan kawan-kawan ini pasti juga ada yang melatar belakangi kenapa mereka kemudian bergerak seperti itu, karena ini adalah isu yang lama gitu. Tapi karena ini memang ada latar belakang politiknya, ini digerakkan dan sebagainya, ada backup yang kemudian mengamankan mereka semua, ya makanya kemudian mereka bisa dengan berani menyampaikan aspirasi atau bahkan melakukan aksi demonstrasi. Kalau nggak ada backup, ini pasti udah tangkep-tangkepin orang-orang ini karena bikin gaduh gitu ya. Nah, setelah keributan-keributan itu, sekarang gitu ya, setelah ini mungkin agak bereda memang karena Jokowi kemarin sudah menghadapi media, sudah menunjukkan ijazah, dan itu sudah terprediksi gitu ya. Hari ini rapi sekali muncul satu isu baru, yakni tuntutan Forum Purnawirawan TNI, yang selain meminta agar Wakil Presiden atau Gibran itu diganti, dalam salah satu poin yang disampaikan, mereka juga meminta agar semua menteri yang dianggap pro dengan Jokowi itu di-reshuffle. Kalau kalian nonton video saya sebelumnya yang saya kaitkan antara ijazah dengan isu ijazah dengan reshuffle atau dekat dengan reshuffle, seperti yang pernah saya sebutkan, kalau belum nonton silahkan nonton dulu. Maka hari ini semakin terkonfirmasi bahwa semua peristiwa politik ini memang satu kesatuan dan ada sebab dan akibatnya. Meskipun tidak terlalu jelas gitu ya penyebabnya apa, dan kemudian terjadi isu ijazah, dan kemudian sekarang muncul tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Tapi pada prinsipnya ini semuanya saling berkait, saling terhubung gitu. Karena ribut-ribut ijazah itu nampaknya memang benar seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu dalam rangka untuk mendowngrade atau membuat sibuk Jokowi gitu. Supaya ke depan nanti bisa dilakukan reshuffle dan Jokowi tidak berkutik dengan keputusan yang sudah akan diambil oleh Presiden Prabowo. Pertanyaannya kemudian, selain soal reshuffle, kalau reshuffle sih gampang gitu ya. Menteri-menteri yang dianggap pro dengan Jokowi diganti itu mudah saja. Itu Presiden Prabowo bisa langsung melaksanakan tanpa proses yang panjang. Cuma tuntutan untuk mengganti wakil presiden, ini pertanyaannya kemudian apakah bisa gitu ya. Tapi karena ini adalah permintaan yang serius, nggak bisa kemudian itu sesederhana melakukan reshuffle atau pergantian menteri, karena ganti wapres itu lewat forum, pasti lewat MPR gitu ya. Dan Forum Purnawirawan TNI ini saya sangat yakin tidak mungkin mereka bergerak sendiri. Mereka punya inisiatif sendiri dari ratusan orang itu. Pasti ada pemikirnya, pasti ada orang yang menyiapkan semua
langkah dan strategi ini untuk kemudian muncul tuntutan yang seperti ini. Tuntutan pergantian wakil presiden lewat MPR dengan alasan melanggar hukum acara MK itu jelas sangat dimungkinkan gitu, karena yang dipermasalahkan adalah soal usia Gibran yang tidak sampai 40 tahun ketika mencalonkan sebagai cawapres. Sehingga secara alasan hukum gitu ya, itu sangat dimungkinkan, dan kemudian pertanyaannya secara proses di lapangan di MPR atau DPR, apakah bisa dilakukan sidang istimewa untuk kemudian mengganti wakil presiden? Kalau kita melihat dari komposisi ketua MPR-nya, itu adalah Muzani, Gerindra. Ya. Muzani adalah salah seorang juga yang sangat penting untuk mengatur pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo. Kemudian ketua DPR RI adalah Ibu Puan Maharani dari PDI Perjuangan, dan ya nampaknya sangat mungkin sekali kalau kemudian terjadi pergantian wakil presiden lewat sidang di MPR. Sementara Presiden Republik Indonesia hari ini adalah Prabowo Subianto gitu. Jadi semua pihak gitu ya, entah itu dari partai koalisi atau pimpinan MPR dan DPR sendiri, itu sangat memungkinkan untuk dilaksanakan sidang MPR atau pergantian wakil presiden. Sehingga mengganti Gibran ini sangat mungkin sekali, dengan atau tanpa alasan sekalipun. Ya karena secara komposisi pejabatnya gitu ya, ketua MPR, DPR, presiden, ini ya memang bukan orang-orangnya Jokowi. Dan saya sangat curiga kalau ini kemudian mau dilancarkan atau harus dilaksanakan pergantian wakil presiden gitu ya, maka kalaupun misalkan nanti alasan-alasan hukumnya tidak cukup, maka pasti akan ada alasan-alasan atau kasus-kasus yang juga sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, jauh sebelum pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Pasti ada kasusnya gitu, entah itu skandal, korupsi, atau apapun itulah. Blok Medan mungkin juga akan muncul lagi, gratifikasi pesawat gitu juga mungkin akan ada hubungannya atau dikait-kaitkan dengan wali kota Solo. Jadi kalau alasan-alasan hukum dianggap tidak kuat, maka skandal-skandal ini akan muncul dalam beberapa minggu ke depan. Ya kita tunggu saja, dan nampaknya akan terjadi satu goncangan politik di negara kita atau di Indonesia. Dan kalau ini adalah sebuah peristiwa politik yang tidak terjadi secara tiba-tiba atau bukan sebuah peristiwa yang tidak terencana atau spontanitas saja gitu. Jadi saya sangat yakin bahwa ini memang sudah dipersiapkan sejak lama. Munculnya Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini bukan tiba-tiba. Ketika mereka muncul kemarin gitu ya, seiring dengan meredupnya isu ijazah Jokowi, karena Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya kepada wartawan meskipun tidak difoto dan sebagainya, tapi ini benar-benar sangat rapi, terencana sekali, dan saya tidak mengerti bagaimana kemudian alasan-alasan atau sikap-sikap politik yang terjadi belakangan ini di kalangan elit itu bisa terjadi sedemikian tenangnya gitu. Elit politik kita tuh bertingkah seolah-olah nggak ada apa-apa gitu. Padahal ada goncangan besar yang ternyata sudah disiapkan sejak lama. Dan sekarang tuntutan untuk mengganti wakil presiden itu harus kita tunggu, mungkin dalam seminggu 2 minggu ke depan. Mungkin akan ada satu gerakan baru lagi yang saya sebenarnya sudah tahu, tapi ya kita tunggu saja. Dan itu nampaknya akan berakhir atau meningkat eskalasinya setelah bulan Mei atau setelah demonstrasi May Day nantinya. Ya kita tunggu saja gitu ya. Dan apakah Gibran bisa diganti? Kalau kita mengacu kepada Filipina, kayaknya memang akan mengarah ke sana. Meskipun cara atau prosesnya berbeda, tapi ya kayaknya memang itulah ujung dan akhir dari cerita politik persatuan antara Jokowi dan Prabowo yang terlalu dipaksakan dalam beberapa bulan terakhir ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.